Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febi Widyastuti dari Universitas Ahmad Dahlan ingin menyampaikan hasil LKM saya tentang sifat cahaya. Alat dan bahan yang saya gunakan adalah kaset CD untuk membuat pelangi yang dimana pelangi termasuk dalam penguraian cahaya yang berjumlah 1. Kemudian pensil yang berfungsi sebagai media untuk melakukan pembiasan cahaya berjumlah 1, kemudian gelas sebagai tempat menampung air dan sebagai media untuk merambat lurusnya cahaya jumlahnya 1. Kemudian cermin untuk memantulkan sebuah cahaya yang dihasilkan oleh matahari yang jumlahnya juga 1. Kemudian tembok rumah sebagai tempat untuk mengamati peristiwa cahaya dapat merambat lurus berjumlah 1. Kemudian kertas sebagai perantara dalam pembuktian cahaya dapat merambat lurus yang berjumlah 3. Masing-masing lubangnya berdiameter berbeda-beda. Kemudian senter yang berfungsi sebagai alat yang membuktikan berbagai sifat cahaya atau bisa dikatakan sebagai pengganti dari cahaya matahari, yaitu jumlahnya 1. Selanjutnya, hasil pengamatan saya, sifat cahaya yang merambat lurus terdapat dalam gambar ini. Jadi kertas dari diameter kecil, sedang, dan besar akan menghasilkan cahaya yang tegak lurus ya ini. Manfaatnya yaitu cahaya dapat merambat lurus yaitu sebagai tempat penerangan sebuah cahaya dalam motor pada bagian depan dan juga dapat digunakan sebagai pembuatan berbagai macam alat seperti periskop, teleskop, kaleidoskop, dan loop. Kemudian cahaya dapat dipantulkan. Dalam gambar ini terlihat di bawah ini cermin, kemudian ini ada senter, dan cahaya pada senter ini dipantulkan dalam cermin dan akan terlihat lingkaran seperti ini karena bentuk cerminnya lingkaran. Pantulan cahayanya akan mengikuti bentuk lingkaran ini, bentuk cerminnya. Manfaat cahaya manfaatnya yaitu karena cahaya dapat dipantulkan, yaitu dapat memberikan sumber cahaya ganda pada satu waktu yang sama sehingga dapat menerangi suatu objek atau tempat yang lain. Kemudian menembus benda bening. Dalam gambar ini terdapat bahwa ada gelas yang terisi air penuh. Kemudian di sini ada senter. Nah, jika senternya ditaruh di depan gelasnya, maka akan terlihat bahwa cahayanya akan menembus ke dalam gelas ini dan akan sampai ke tembok. Manfaat menembus benda bening yaitu cahaya dapat menerangi daerah lain sehingga cakupan penerangan lebih luas. Selanjutnya, cahaya dapat dibiaskan. Di dalam ini terlihat bahwa ada gelas dan pensil. Ketika pensil dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air, maka pensil ini akan terlihat lebih besar yang di dalam air ini. Manfaat cahaya yang dapat dibiaskan yaitu objek yang dihasilkan terlihat lebih besar. Ini terlihat lebih besar daripada aslinya.
Kemudian yang terakhir, cahaya dapat diuraikan. Dalam kaset CD ini terlihat pantulan sinar yang warna-warni. Ada merah, kuning, hijau, dan biru. Manfaat cahaya dapat diuraikan adalah dapat melihat keindahan pelangi. Ini seperti warna pelangi. Nah, kemudian mari kita diskusi. Pada kendaraan bermotor, Anda pasti memiliki kaca spion di kedua sisinya. Spion dapat membantu Anda melihat bayangan benda lain di belakang Anda saat berkendaraan. Spion dibuat dengan menggunakan cermin cembung. Jelaskan alasannya. Menurut saya alasannya yaitu spion yang dibuat dengan menggunakan cermin cembung dapat membuat semua objek benda yang terpantul tertangkap masuk. Karena cermin cembung memiliki 3 sifat, yaitu maya, tegak, dan diperkecil, sehingga dapat tercipta bayangan yang diperkecil pada kaca spion yang membantu pengguna kendaraan untuk memantau keadaan kendaraan lain seperti kondisi sekitar. Kemudian pada gelas bening yang berisi air, Anda dapat melakukan percobaan sederhana tentang pembiasan. Caranya, masukkan pensil ke dalam gelas tersebut dan Anda akan melihat pensil seolah-olah dibelokkan ketika masuk air. Jelaskan fenomena ini dan kaitkan dengan konsep atom dan molekul. Fenomena pembiasan cahaya terjadi ketika sebagian batang pensil tercelup ke dalam gelas kaca yang berisi air, maka sinar datang yang berasal dari batang pensil yang tercelup tersebut akan melewati medium yaitu air, gelas, dan udara. Kemudian sinar datang satu berawal dari ujung pensil yang tercelup air merambat melalui medium air. Ketika mencapai medium gelas, maka sinar cahaya tersebut akan dibiaskan mendekati garis normal. Hal ini dikarenakan indeks bias kaca lebih besar daripada indeks bias air, sehingga kerapatan optik kaca lebih besar, lebih rapat daripada air, lebih renggang. Kemudian dari medium kaca, sinar cahaya bergerak keluar menuju udara karena indeks bias udara lebih kecil daripada kaca, maka sinar dibiaskan menjauhi garis normal dan menghasilkan sinar bias 1. Sinar bias 1 ini kemudian mencapai mata kita. Hal yang sama juga berlaku dengan sinar datang 2. Setelah menjadi pembiasan dari air ke kaca dan ke udara, maka dihasilkan sinar bias 2. Dan sinar bias 2 ini juga menuju mata kita. Kemudian perpanjangan sinar bias 1 dan sinar 2 ini akan berpotongan di satu titik. Maka di titik inilah terbentuknya bayangan semua dari batang pensil, bayangan semu dari batang pensil yang tercelup air. Kemudian yang ketiga, Randy sedang bersiap-siap berangkat ke kampus. Setelah mandi dan berpakaian, Randy bercermin di depan cermin rias di kamar kosnya. Bagaimana bentuk dan sifat bayangan Randy pada cermin tersebut? Jelaskan mengapa demikian. Bentuk dan sifat bayangan Randy pada cermin itu adalah maya, tegak, dan sama besar karena Randy bercermin pada cermin datar. Cermin datar yaitu cermin yang berbentuk bidang datar. Bayangan pada cermin datar akan sama besar dengan badannya. Jarak bayangan pada cermin datar sama dengan jarak benda. Penjelasannya yaitu pada cermin datar merupakan cermin yang sering digunakan pada cermin rias. Selain digunakan sebagai cermin rias, cermin datar juga banyak digunakan dalam perambatan cahaya yang lurus.
kemudian pembuatan periskop, kemudian digunakan pada pembangkit surya, dan juga digunakan sebagai pemanas air energi surya. Kemudian yang keempat, Anda tentu sering melihat peristiwa terbentuknya pelangi setelah hujan. Berdasarkan konsep cahaya, bagaimana cara Anda menjelaskan sifat-sifat cahaya yang fenomena terjadinya pelangi ini kepada peserta didik sekolah dasar? Uraikan langkah yang menurut Anda paling efektif. Jadi menurut saya, pelangi terjadi karena pembiasan cahaya matahari yang melewati sebuah tetesan hujan akan dibiaskan melewatinya. Nah, proses pembiasan ini yang memisahkan cahaya warna putih menjadi beberapa warna lain disebut dispresi. Dispresi muncul karena adanya perbedaan indeks bias antara tiap cahaya sehingga saat lewat suatu medium, cahaya keluar seberapa warna serupa. Pelangi yang berbeda-beda berderet dari satu sisi ke sisi tetesan lainnya. Kemudian yang terakhir, kaitkan hasil pengamatan Anda terhadap sifat cahaya, analisislah bagaimana yang menurut Anda berpotensi untuk menimbulkan miskonsepsi pada siswa SD. Jelaskan jawabanmu dan disertai data pendukung. Sifat cahaya menyebabkan gerhana adalah karena sifat cahaya merambat lurus dan dapat merambat cahaya di sela-sela bolongan atau ventilasi udara. Kesimpulannya yaitu pada kegiatan ini adalah kita dapat mengetahui pada macam-macam sifat cahaya seperti dapat merambat lurus, dapat dipantulkan, menembus benda bening, dapat dibiaskan, dan dapat diuraikan. Tentunya kita dapat mengetahui kegunaan atau manfaat pada sifat-sifat cahaya tersebut di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berikut adalah video dari pengamatan saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.